Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema How, Not Why. Bacaan Amsal 12 ayat 15 yang bunyinya seperti demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bapak Ibu sekalian, Michael Phelps adalah seorang perenang dari Amerika Serikat yang mendapatkan 8 medali di Olimpiade Beijing pada tahun 2008. Prestasinya ini membuat ia menjadi seorang atlet yang mampu merebut medali emas terbanyak sepanjang sejarah Olimpiade diadakan. Padahal 3 bulan sebelumnya, Michael Phelps hanya berhasil meraih 1 medali perunggu di sebuah kompetisi di Eropa. Setelah kegagalannya itu, Michael Phelps menemui pelatihnya dan bertanya, "Coach, bagaimana caranya supaya saya bisa memenangkan pertandingan di Beijing nanti?" Menurut coach itu, kata tanya yang paling banyak digunakan oleh orang yang mengalami kegagalan adalah kata why atau kata mengapa. Jika pada saat bertanya pada pelatihnya itu Michael Phelps menggunakan kata why, maka dia akan mengalami kegagalan lagi. Karena Michael Phelps pada saat itu menggunakan kata tanya how, kata bagaimana, maka ia punya peluang yang sangat besar sekali untuk bisa sukses di Beijing. Sang pelatih itu menjelaskan bahwa orang yang memakai kata why atau mengapa punya kecenderungan untuk selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau apapun yang membuatnya gagal. Sedangkan orang yang menggunakan kata how atau bagaimana akan menunjukkan sikap kesadaran diri bahwa ada hal-hal yang harus ia perbaiki. Kata mana yang sering kita gunakan ketika kita mengalami kegagalan atau kita ada di dalam permasalahan? Apakah kata why atau mengapa? Atau kata how atau kata bagaimana? Kata mana yang sering digunakan akan menentukan kemenangan atau kegagalan di dalam kehidupan ini atau di dalam kompetisi selanjutnya. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi sebanyak mungkin kata atau penggunaan kata why atau kata mengapa, sebab melalui kata why dan atau kata mengapa yang kita dapatkan adalah pembenaran diri, putus asa, menyalahkan pihak lain atau keadaan, dan mengasihi diri secara berlebihan. Kita harus memperbanyak kata how atau kata bagaimana, karena kita akan berusaha sekuat tenaga mencari dan mendapatkan solusi atau jalan keluar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melihat hal ini, kata mengapa hanya akan menguras energi kita dan tidak memberikan keuntungan sama sekali kepada diri kita. Sebaliknya, kata bagaimana membuat kita melakukan perbaikan demi perbaikan. Masalah dan kegagalan itu pasti ada dalam semua manusia, dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menghadapi permasalahan dan kegagalan kita itu. Menghadapinya dengan kata why atau dengan kata how. Penulis kitab Amsal juga mengingatkan kita semua dalam menghadapi setiap permasalahan atau kegagalan. Orang yang hidup dalam anggapannya sendiri dalam menghadapi permasalahan atau kegagalan, sama seperti orang yang selalu bertanya mengapa.
Orang yang seperti ini akan selalu berkeluh kesah dan tidak berbuat apa-apa. Penulis kitab Amsal mengatakan orang ini sebagai orang yang bodoh. Sedangkan orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain atas semua permasalahan dan kegagalannya adalah orang yang selalu menggunakan kata bagaimana. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang bijak karena dia selalu mencari jalan keluar atas semua permasalahan dan kegagalannya itu. Jika pada saat ini kita sedang mengalami pergumulan karena apapun, termasuk terdampak karena pandemi ini, jangan tanya mengapa, tapi cari tahu bagaimana kita bisa menemukan jalan keluarnya. Dan terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, minta pertolongan Tuhan ketika kita sedang mencari tahu bagaimana jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.